Mengejutkan, Kapolda harus diperiksa. Karena keluarkan surat perintah intai Habib Rizik Syihab. Karena viral rekening pribadi putri Habib Rizik Syihab diblokir sepihak Bank Mandiri Syariah. Karena Fadlizon dipolisikan karena like video porno. Sedangkan Ganjar juga akui suka nonton film dewasa terang-terangan. Direktur Indonesia Future Studies, Gede Sriana Yusuf, meminta hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 sebagai pintu masuk pengadilan. Kesimpulan, unlawful killing ini sebagai pintu masuk proses peradilan. Gede mengatakan, kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jangan sampai level bawah yang dijadikan korban. Tugas berat civil society adalah mengawal proses ini seadil-adilnya dan terang benderang. Jangan hanya dikorbankan di level bawah atau pelaku lapangan. Harus sampai pada pemberi perintah, Kapolda, dan semua yang memberi perintah ke tim lapangan, kata ia. Pasalnya, begitu banyak pelanggar HAM di Indonesia, namun tidak sampai kepada pelaku yang memberikan perintah. Sering terjadi dari beberapa kasus HAM, faktanya sudah jelas, tapi proses peradilannya hanya pelaku-pelaku bawahan yang dihukum. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan bukti surat penugasan dari Polda Metro Jaya untuk mengintai Habib Rizik Syihab jelang penembakan 6 orang anggota Front Pembela Islam. Bahwa benar, pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 8 Januari. Ia mengatakan, pembuntutan itu bagian dari penugasan berdasarkan surat tugas terhadap sejumlah anggota Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 05 Desember 2020. Jadi, kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan Markas Syariah Mega Mendung hingga kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di lain sisi, viral rekening pribadi putri Habib Rizik Syihab diblokir sepihak Bank Mandiri Syariah. Kabar tidak mengenakan viral di media sosial. Akun Twitter @ayahnya_Faris_ID, ex-aktivis FPI, menyampaikan info bahwa rekening bank putri-putri Habib Rizik Syihab diblokir tanpa alasan jelas oleh Bank Syariah Mandiri. Rekening bank putri-putri Habib Rizik Syihab diblokir tanpa alasan yang jelas. @Syariah Mandiri, ini bukan soal rekening mencurigakan atas tindak kejahatan, tapi tindakan zolim yang ingin memberikan tekanan kepada Habib Rizik Syihab dan keluarga dengan cara memiskinkan secara finansial. Bahaya juga ya. @Syariah Mandiri, dalam postingannya ditunjukkan 2 gambar screenshot di mana sebelumnya saldo masih bisa terlihat, namun berikutnya sudah tidak bisa dilihat dan tertulis, "Maaf, rekening Anda diblokir." Seorang advokat menanggapi kabar pemblokiran ini. Kalau mau blokir rekening itu, harusnya jelas dugaan kejahatannya. Keluarga Habib Rizik Syihab emang lakukan kejahatan apa? Ujar advokat Supyadi. Hingga berita ini diposting, pihak Bank Syariah Mandiri juga dimention di akun Twitternya, belum memberi tanggapan, penjelasan, maupun bantahan. Parahnya lagi, Fadlizon dipolisikan karena like video porno. Sedangkan Ganjar juga akui suka nonton film dewasa terang-terangan, tapi aman-aman saja. Anggota DPR RI, Fadlizon,
dipolisikan oleh Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia, Abi Febrianto Dunggio, terkait konten porno yang di-like akun Twitter milik Fadlizon. Abi menilai, dengan memberi like ke konten dewasa, secara tidak langsung Fadlizon sudah ikut mendistribusikan video porno itu. Posisinya, dia akunnya itu akun publik. Jadi ketahuan apa saja yang di-like-nya sama dia, dan orang-orang yang berteman dengan dia pun bakal tahu apa yang dia like, kata Abi. Lebih lanjut, Abi mengungkap alasan mempolisikan Fadlizon sebab dirinya adalah anggota dewan. Kenapa kita laporkan? Karena Bang Fadli ini anggota dewan. Jadi apa yang dilakukan wakil rakyat itu dipantau sama rakyat. Cara dia like entah sengaja atau enggak, ya cuma orangnya yang bisa lihat, terang Abu. Menanggapi hal itu, salah satu pengurus PBNU, Umar Hasibuan, menilai aneh, hanya karena memberi like ke konten porno, Fadlizon dipolisikan. Padahal, bila dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pernah mengakui terang-terangan ke publik bahwa dirinya suka nonton film dewasa. Geli banget ya, Fadlizon dilaporkan ke polisi karena melike akun bokep. Tuh kan, Pak Ganjar yang terang-terangan bilang suka nonton bokep, kalian diam. Jangan sok jadi pemilik tunggal kebenaran, kata pria yang akrab disapa Gus Umar ini di akun Twitternya Sabtu 9 Januari. Gus Umar bilang, dia tidak mengenal Fadlizon, akan tetapi laporan ke polisi soal like konten porno dianggap kurang kerjaan. Saya nggak kenal Fadlizon, bahkan mention saya tentang buku tulisannya yang mau saya beli, gak dia balas. Saya cuek, katanya. Tapi bagi saya, pelaporan dia karena melike akun bokep itu kurang kerjaan. Kalau dia men-share akun bokep, bolehlah kalian lapor. Ini cuma like doang, dilapor. Asli, kurang kerjaan, pungkasnya. Sedangkan Ganjar Pranowo suka nonton film porno. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mengatakan bahwa dirinya suka menonton film dewasa. Hal ini diutarakannya saat menjadi bintang tamu di podcast channel YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah tahun 2019. Ganjar mengatakan, tidak ada masalah jika dirinya suka nonton film porno, sebab itu hal dirinya. Kalau saya nonton film porno itu, salahnya di mana? Wong saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri, kata Ganjar. Baginya, tidak boleh yakni mengirim video-video itu atau film-film tersebut. Hal ini akan melanggar Undang-Undang ITE kalau turut menyebarkan. Jelek-jelek gini, saya ikut bahas Undang-Undang ITE, katanya. Ganjar mengaku dirinya terkadang ingin nonton film porno karena merasa dirinya normal dan sehat. Kadang-kadang bagi orang dewasa kan perlu, katanya. Fadlizon bantah dirinya nge-like video porno. Saya dan tim admin sudah cek keanehan akun Twitter ini kemarin. Sudah pasti tak pernah like situs tak senonoh, yang ada selalu diblokir. Mungkin saja ada kelalaian staf ketika blokir. Sudah saya tegur dan evaluasi, tulis Fadlizon di akun Twitternya. Bagaimana menurut pendapat Anda?